Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hamba yang Rajin dan Hamba yang Malas. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 18, 24 sampai 25 dan ayat 30. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah itu. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagian ayat di atas memperlihatkan kepada kita bahwa salah satu persyaratan dasar seorang pekerja Tuhan, seorang pelayan Tuhan adalah rajin. Masalah hamba di dalam Matius 25 di atas bersifat ganda, yaitu jahat dan malas. Ia menyembunyikan talentanya dalam tanah karena hatinya jahat dan kedua tangannya malas. Dalam hatinya ia memiliki pikiran yang jahat tentang tuannya. Kedua tangannya malas, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Malahan ia menyembunyikan talenta di dalam tanah. Karakter malas ini adalah kelemahan terbesar kebanyakan orang. Orang-orang yang kendor tidak pernah berusaha melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Mereka melihat masalah yang besar sebagai masalah kecil. Dan masalah kecil menjadi tidak berarti apa-apa. Setiap orang yang dipakai Allah berjerih lelah dan bekerja dengan rajin dalam pelayanannya. Ia selalu berwaspada, jangan sampai ia memboroskan waktu atau tenaganya. Mereka yang selalu mencari kesempatan untuk istirahat dan mencari hiburan tidak layak disebut sebagai pelayan Allah. Lihatlah para rasul dalam perjanjian baru, mulai dari Petrus sampai Paulus. Mereka tidak memiliki sedikit pun tanda-tanda kemalasan. Mereka semua berjerih lelah dengan rajin dan mencari setiap kesempatan untuk melayani Tuhan. Paulus berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Apakah kemalasan itu, saudara-saudara? Kemalasan berarti mengulur-ulur waktu selama mungkin dan menghabiskan waktu dalam melakukan sesuatu dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Seorang yang menganggur adalah orang yang berputar-putar tanpa tujuan. Ia penuh dengan kebimbangan. Banyak saudara-saudara telah menjadi tidak berguna dalam pelayanan Allah karena mereka takut menerima tanggung jawab apapun. Mereka merasa lebih baik memilih tanggung jawab yang lebih kecil daripada tanggung jawab yang lebih besar. Dan mereka akan merasa gembira kalau dapat tidak menerima tanggung jawab apapun. Jika kita malas, saudara-saudara, kita tidak bersyarat bukan hanya untuk pelayanan Allah, tetapi juga dalam pekerjaan manusia. Kita seharusnya lebih suka berjerih lelah dan bekerja dengan kedua tangan kita sendiri. Paulus berkata, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Yang tertulis di dalam Kisah Rasul 20 ayat 34. Ia memiliki kedua tangan yang baik, yang tidak malas sama sekali, yang bekerja selama siang dan malam hari. Apakah kerajinan itu? Kerajinan berarti tidak menghindari tanggung jawab. Orang yang rajin tidak mencoba mengurangi pekerjaannya. Sebaliknya ia mencoba menciptakan pekerjaan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ia selalu berpikir masak-masak.
berdoa, merenungkan, mempertimbangkan di depan Tuhan apa yang harus dilakukannya. Tuhan berkata dalam Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Mereka yang dipakai Allah adalah orang-orang yang mencurahkan tenaga mereka, yang selalu mencari hal-hal untuk dikerjakan dan tidak pernah kendor. Mereka dengan gigih menjaga setiap waktu yang berlalu dan tidak pernah menunda sampai besok hal-hal yang bisa dikerjakan hari ini. Mereka yang kendor dengan waktu dan baru bergerak apabila didorong terlebih dulu. Mereka hanya memiliki sedikit kegunaan dalam tangan Tuhan. Kata Yunani untuk kerajinan adalah spoude atau spoudazo. Kata ini juga diterjemahkan sebagai menyala-nyala, kesungguhan, berusaha atau cepat-cepat. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Menjadi kendor berarti tidak rajin. Rajin berarti tidak takut akan tanggung jawab. Melayani Tuhan dengan menyala-nyala di dalam roh. Petrus berkata bahwa kita seharusnya menjadi lebih rajin. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-8. Bagaimana kita bisa menjadi lebih rajin? Kita harus menambahkan pada apa yang sudah kita miliki. Kemalasan hanya dapat disingkirkan dengan kerajinan. Saudara-saudara, kita harus menghadapi kemalasan kita dengan jalan menambahkan kepada. Kita harus mendorong diri kita setiap waktu. Saudara-saudara, kita harus bangkit dan mendisiplinkan tubuh kita dan menjadikannya budak agar kita dapat menjadi rajin. Dalam Matius 25 ayat 30 kita melihat Tuhan menganggap pelayan yang jahat dan malas itu sebagai orang yang tidak berguna. Tuhan menghakiminya dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Allah tidak akan menggunakan seorang pemalas. Bahkan iblis pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap orang yang malas. Allah memakai seseorang karena dia mencurahkan dirinya pada apa yang ia kerjakan siang dan malam. Jika kita tidak menanggulangi masalah kemalasan dan kekendoran kita tidak dapat memiliki pekerjaan apapun. Banyak orang di masa lampau telah menjadi tidak berguna. Menjadi tidak memiliki masa depan apapun. Dan tersingkir dalam pelayanan. Karena telah menyia-nyiakan diri mereka dengan kekendoran mereka. Dengan kemalasan mereka. Mari saudara-saudara, kita menerima peringatan yang serius ini. Sejak hari ini, saudara-saudara, mari kita menengadah kepada Tuhan. Supaya dia memampukan kita untuk membalikkan kebiasaan dan karakter malas kita. Semoga Tuhan menghapuskan setiap kemalasan dan kekendoran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni diri kami yang jahat dan malas. Tuhan, kami bertobat atas kemalasan dan kekendoran kami. Kami mau menjadi hamba yang rajin, memikul tanggung jawab dengan serius. Dan terus menambahkan apa yang telah kami miliki di depan Tuhan. Tuhan, kami rindu kerajinan kami tidak kendor. Dan roh kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin.